Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya pada video pembelajaran Matematika Eksponen. Saya Eka Nurasya dengan NIM 215710005. Topik pembahasan kita pada video kali ini yaitu mengenai definisi eksponen dan juga sifat-sifat eksponen. Sebelum kita lanjut ke materi, di sini saya akan menyampaikan tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu siswa atau kalian itu mampu mendeskripsikan bentuk eksponen beserta sifat-sifatnya. Yang kedua, siswa juga mampu mengaplikasikannya pada masalah-masalah kontekstual dengan menggunakan konsep angka. Oke, tanpa berlama-lama kita lanjut ke materi. Nah, apa itu eksponen? Apa kalian tahu apa itu eksponen atau definisi eksponen? Nah, di sini dijelaskan bahwa jika A adalah bilangan real dan N adalah bilangan bulat positif, maka A pangkat N itu menyatakan hasil kali bilangan A sebanyak N faktor dan ditulis dengan A pangkat N sama dengan A dikali A sampai N atau tak terhingga ya. Nah, berikut ada beberapa definisi penting yang perlu kalian ketahui. Definisi yang pertama ada jika A adalah bilangan real dengan A tidak sama dengan 0. Oke, A tidak sama dengan 0 dan N itu bilangan bulat positif. Maka A pangkat dalam kurung 1 per N sama dengan dalam kurung 1 per A pangkat N. Definisi yang kedua, jika A adalah bilangan real dengan A tidak sama dengan 0, sama ya, A tidak sama dengan juga, dan N itu bilangan bulat positif. Maka A pangkat dalam kurung 1 per N sama dengan P adalah bilangan real positif sehingga P pangkat N itu sama dengan A. Definisi yang terakhir ada jika A adalah bilangan real dengan A tidak sama dengan 0 dan M. N bilangan bulat positif, maka A pangkat dalam kurung M per N sama dengan dalam kurung A pangkat 1 per N pangkat M. Selanjutnya ada sifat-sifat eksponen. Nah, di sini banyak sekali ternyata sifat-sifat eksponen ini, ada 8 jenis sifat-sifat eksponen. Sifat eksponen yang pertama itu pangkat penjumlahan, yang kedua itu ada pangkat pengurangan, yang ketiga ada pangkat perkalian, yang keempat itu pangkat perkalian yang dipangkatkan, yang kelima ada pangkat pada bilangan pecahan, yang keenam ada pangkat negatif, yang ketujuh pangkat pecahan, dan yang terakhir adalah pangkat 0. Nah, di sini kita akan membahasnya satu persatu. Sifat yang pertama yaitu pangkat penjumlahan. Nah, di situ sudah ada sifat penjumlahan, sifat pangkat penjumlahan A pangkat M dikali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M ditambah N. Kenapa hasilnya di situ bisa berubah menjadi penjumlahan? Nah, itu apabila suatu bilangan yang sama dengan pangkat yang berbeda dikalikan, maka pangkatnya ditambah. Jadi bilangannya itu harus sama, baru bisa pangkatnya itu ditambah, dijumlahkan gitu. Oke, selanjutnya pangkat yang kedua itu ada pangkat pengurangan. Nah, pangkat pengurangan ini sama. Apabila suatu bilangan yang sama itu dengan pangkat yang berbeda dibagi, maka pangkatnya dikurangi. Nah, di situ kan sifatnya adalah A pangkat M dibagi A pangkat N itu sama dengan A pangkat M dikurang N. Kalau sifat pertama tadi itu kan dikali, maka hasilnya itu, maka pangkatnya itu ditambah. Nah, kalau yang kedua itu pangkat pengurangan, soalnya itu dibagi, maka hasilnya nanti pangkatnya itu dikurang. Oke, lanjut yang ke pangkat ketiga, perkalian. Pangkat perkalian ini dalam kurung A pangkat M pangkat 2 sama dengan A pangkat M dikali N. Nah, jika suatu bilangan itu berpangkat, A pangkat M itu kan berpangkat kan, bilangan berpangkat dengan bilangan lain. Nah, dengan bilangan lain ini maksudnya adalah pangkat 2-nya. Maka pangkat akan dikalikan. Atau biasa dengan kata lain, jika ada di dalam bentuk kurungan, maka pangkat di dalam kurungan dapat dikalikan dengan pangkat yang di luar. Jadi M dikali 2 atau M dikali N. Sifat yang keempat yaitu perkalian bilangan yang dipangkatkan. Dalam kurung A kali B pangkat M sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Nah, di sini bila ada dua bilangan dalam kurungan, dua bilangan dalam kurung itu kan A dikali B ini yang diberi pangkatnya adalah M, maka dua bilangan tersebut memiliki pangkat yang sama. Oleh karena itu,
pangkat M ini adalah milik A dan B. Makanya dia hasilnya A pangkat M dikali B pangkat M. Oke, selanjutnya sifat yang kelima adalah pangkat pada bilangan pecahan. Nah, pangkat pada bilangan pecahan itu dalam kurung A per B, itu kan pecahan pangkat M, sama dengan dalam kurung A pangkat M per B pangkat M. Ini sebenarnya sama ya dengan sifat yang keempat, cuman bedanya sifat yang kelima itu bentuknya pecahan. Nah, di sini hal yang sama berlaku jika bilangan dalam kurungan eksponen adalah pecahan atau pembagian, maka penyebut dan pembilang memiliki pangkat yang sama dengan catatan penyebut tidak boleh sama dengan 0. Maka di sini pangkat M ini adalah milik A per B. Oleh karena itu hasilnya A pangkat M dibagi B pangkat M. Selanjutnya, sifat yang keenam itu ada pangkat negatif. Pangkat negatif itu sifatnya 1 per A pangkat N sama dengan A pangkat min N. Maksud dari sifat dalam eksponen ini adalah jika suatu penyebut bernilai positif. Penyebut itu adalah yang di bawah ya. Kemudian ingin dipindahkan ke atas, maka dari penyebut tersebut akan bernilai negatif. Begitupun juga sebaliknya, kalau penyebutnya negatif, berarti kalau dipindahkan ke atas menjadi positif. Selanjutnya pangkat pecahan. Pangkat pecahan ini N akar A pangkat M sama dengan A pangkat M per N. Dalam bentuk akar seperti ini, bentuk bilangan dapat disederhanakan menjadi pangkat berbentuk pecahan. Dengan N itu sebagai penyebut dan N sebagai pembilang. N sebagai penyebut dan M sebagai pembilang. Oleh karena itu, A sama dengan A pangkat M per N. Oke, lanjut yang ke-8 atau sifat yang terakhir, ada pangkat 0. Pangkat 0 ini sifatnya adalah A pangkat 0 sama dengan 1. Nah, setiap bilangan berpangkat 0 dalam eksponen itu adalah bernilai 1. Karena bilangan berapapun yang dipangkatkan dengan 0 itu adalah hasilnya 1. Mau 100 pangkat 0 ataupun 95 pangkat 0 itu hasilnya tetap 1. Itulah tadi penjelasan materi mengenai definisi eksponen dan juga sifat-sifat eksponen. Jika ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan, boleh tulis pada kolom komentar di bawah. Cukup sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua.